Malam hari, sebuah desa kecil dekat hutan. Seorang lelaki tua bercerita kepada seorang jurnalis tentang kutukan hutan terlarang. Lelaki tua, tidak ada yang boleh masuk ke dalam hutan itu. Mereka yang masuk, tidak akan pernah kembali, atau jika kembali, mereka bukanlah orang yang somo lagi. Zoom in ke dalam hutan. Suara-suara aneh terdengar di latar belakang. Bayangan-bayangan samar terlihat di antara pepohonan. Pagi hari, 5 mahasiswa, Reza, Siska, Dimas, Rina, dan Anton, berjalan memasuki hutan, bercanda dan meremehkan legenda tersebut. Siska, sudahlah, ini cuma mitos, kita lihat sendiri buktinya. Mereka merekam perjalanan dengan kamera. Namun, semakin dalam mereka masuk, suasana mulai berubah, burung berhenti berkicau. Angin terasa lebih dingin, dan pepohonan tampak lebih besar dari biasanya. Sore hari, mereka menemukan sebuah pondok tua di tengah hutan. Di dalamnya terdapat benda-benda aneh seperti boneka tergantung dan tulisan kuno di dinding. Dimas, guys, aku rasa kita harus pergi dari sini. Ini tidak terlihat baik. Mereka mendengar suara anak kecil tertawa, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kamera Anton tiba-tiba mati sendiri, dan mereka merasa ada yang mengawasi. Mereka mendirikan tenda dan membuat api unggun. Ketika semua mulai tidur, suara langkah kaki terdengar di sekitar mereka. Rina, siapa yang jalan? Anton, itu kamu? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, tenda Reza bergetar hebat, lalu terdiam. Ketika mereka membuka tenda, Reza sudah tidak ada. Hanya ada bekas cakaran di tanah keesokan harinya. Mereka mencari Reza. Ditemukan jejak kaki aneh menuju lebih dalam ke hutan. Rina mulai panik, sedangkan Siska mencoba menenangkan. Malam tiba, Dimas melihat bayangan hitam besar melayang di antara pepohonan. Anton tiba-tiba menjerit dan tubuhnya terseret oleh kekuatan tak terlihat. Dimas, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Namun, jalur keluar tampak berbeda. Mereka seperti berjalan dalam lingkaran, tinggal Siska dan Dimas yang tersisa. Mereka menemukan sebuah makam tua dengan tulisan kuno. Siska membaca mantranya dan tiba-tiba, suara berbisik mengelilingi mereka. Tangan hitam muncul dari tanah, menarik Dimas ke dalam. Siska berlari sekuat tenaga hingga akhirnya menemukan jalan keluar. Ketika ia hampir sampai, seorang wanita berbaju putih menghadangnya dengan senyum menyeramkan. Wanita itu, kau pikir kau bisa lari? Ini rumah kami. Suara tertawa menggema. Siska terus berlari hingga menemukan rumah tua di tengah hutan. Ia masuk dan menemukan buku ritual yang bisa menghentikan kutukan tersebut. Namun, bayangan-bayangan hitam mulai mengepungnya. Dengan gemetar, Siska membaca mantra terakhir dari buku tersebut. Tiba-tiba, jeritan keras terdengar, dan semua bayangan lenyap. Namun, ia jatuh pingsan karena kelelahan. Pagi tiba, Siska ditemukan di pinggir desa dalam keadaan linglung. Ia tidak mengingat apapun, hanya terus menggumamkan mantra yang ia baca di makam. Kamera ditemukan di hutan, menampilkan rekaman yang mengungkapkan bahwa jin-jin itu memang nyata. Cuplikan terakhir adalah wajah menyeramkan yang menatap langsung ke lensa. Layar menjadi hitam, terdengar bisikan terakhir, kami akan selalu ada.